Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Mu'in, yaitu pada fasal fil ila'i. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun. Fasal ini menerangkan fil ila'i, dalam sumpah ila. Sumpah ila atau sumpah tidak menyetubuhi istri, sumpah tidak menggauli istri. Al-ila'u, ila itu menurut syariat halfu zaujin, sumpahnya seorang suami, yutasawwaru wat'uhu, yang digambarkan menggaulinya alam tinaihi, atas menolaknya min wat'ini zaujatihi, dari menggauli istrinya, mutlakon, secara mutlak, artinya dalam waktu tidak tertentu, au fauqa arba'ati ashhurin, atau di atas atau melebihi 4 bulan. Ka'ayyakula, contohnya berkata suami, la atau uki, saya tidak menggaulimu. Aula ta'la atau uki khamsata asyurin, atau saya tidak menggaulimu 5 bulan, selama 5 bulan. Au hatta yamuta fulanun, atau sehingga meninggal si fulan itu gitu. Kalau nggak meninggal ya tunggu gitu ya. Bisa cepat, bisa lambat. Wa idza madat, apabila sudah melebihi atau melampaui arba'atu ashhurin, 4 bulan, minal ila'i, dari sumpah ila tadi, bila wat'in, tanpa menggauli istri, falaha, maka bagi si istri, mutolabatuhu, berhak menuntutnya, bil fai'ati, dengan kembali kepada istri.
Wa ya al-wat'u, fai'ah itu adalah menggauli istrinya. Au bitolaki, ataupun dengan menceraikannya. Kalau tidak mau menggauli. Fa in aba, maka jika membangkang enggan suami, tolako, maka menceraikannya sebagai ganti suami, alaihi, atasnya suami, al-qadhi, hakim. Wayan akidul ila'u, dan menjadi sah sumpah itu bil halafi atau bil halifi billahi ta'ala, dengan bersumpah kepada atas nama Allah Ta'ala. Wa bita'liqi tolakin, dan dengan menggantungkan talak. Au itkin, atau memerdekakan budak. Au iltizami kurbatin, atau menetapkan melakukan ibadah. Wa idza wati'a, dan apabila menggauli suami, mukhtaron, dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa. Bimutolabatin, dengan tuntutan istri, auduniha, atau tidak tuntutan istri, lazimathu, maka wajib bagi suami kafaratu yaminin, membayar denda sumpah. In halafa billahi, jika dia bersumpah atas nama Allah. Titik. Ila itu artinya seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya selama waktu tidak tertentu atau selama lebih 4 bulan. Itu disebut ila. Ini hukum sebelum Islam pun sudah ada ila ini. Islam cuma melanjutkan dan merubah yang tidak sesuai dengan Islam. Ini berdasarkan di dalam Al-Quran, lilladzina ya'uluna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashurin. Orang yang bersumpah tidak menggauli istri-istrinya, maka menunggu 4 bulan lamanya. Di dalam penjelasan hadis diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu kana yaqul, bahwa Ali berkata,
idza ala ar-rajulu min imra'atihi lam yaqa' alaihi talaqun wa in madat arba'atu ashhurin hatta yuqifa fa imma ayutalliqa wa imma ayyafi'a. Apabila suami bersumpah tidak menggauli istrinya, tidak terjatuh padanya talak, jika sudah sampai 4 bulan lamanya, maka disuruh memilih antara kembali kepada istrinya ataupun menceraikannya. Ini namanya disebutkan hadis marfu. Hadis marfu itu yang disandarkan kepada Rasulullah, perkataan sahabat. Bukan berarti ini perkataan biasa. Dinamakan hadis marfu ila Rasul. Hadis yang diangkat hukumnya kepada Rasulullah, yang disandarkan kepada Rasulullah. Dulu sebelum Islam, ilak ini dihukumi cerai. Tapi kemudian sesudah Islam maka ada penjelasan tidak dihukumi cerai, tetapi ada perincian-perinciannya. Si Zaid misalnya punya istri namanya Salamah misalnya. Entah apalah sebabnya, si Zaid ini bersumpah atas nama Allah tidak menggauli istrinya dalam batas waktu tidak tertentu atau selama lebih dari 4 bulan. Misalnya karena memaksa kali untuk memenuhi nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suami misalnya. Minta gajinya setiap bulan 10 juta gitu. Padahal suaminya kerjanya paling tinggi dapat 1,5 juta gitu. Paling tinggi itu. Kan jauh masih. Itu pun kadang-kadang kalau kerjanya tak tentu dapatnya 30, 40, 70. Kalau sampai malam baru dapat 90 sambil bengkok-bengkok sikit pinggang. Itu ya. Bawa apa itu namanya? Kereta gitu. Cuma senangnya kalau penumpangnya perempuan cantik gitu ya. Iya, sambil menyelam, iya. Kalau mau Pak sampai polisi tidur, dikencengkan dulu baru direm, gitu kan. Gitu. Mas, jangan kayak gini mas, katanya kan. Ya nggak tahu ini polisi tidur, ini tidur aja katanya kan. Ini gitu ya, misalnya. Suaminya nggak sanggup, bisa jadi sampai terjadi ilah. Dan sebab-sebab yang lain gitu ya. Maka jika terjadi seperti itu, hendaknya ditunggu sampai 4 bulan. Bilang kata-katanya, saya tidak
menggauli kamu demi Allah misalnya ya, selama 5 bulan, ditunggu sampai 4 bulan, sampai melebihi 4 bulan. 4 bulan dulu, jika suami kembali kepada istrinya sebelum 4 bulan, maka diwajibkan membayar kafarat sumpah saja. Itu namanya melanggar sumpah biasa. Itu melanggar sumpah. Sebenarnya tidak boleh sumpah-sumpah masalah-masalah yang kecil-kecil gitu. Masalah kayak gitu aja kok pakai sumpah. Ini makanya meneruskan hukum-hukum yang ada pada zaman sebelum Islam. Islam cuma merombak yang lebih bagus gitu tadi. Jika sampai 4 bulan suami tidak kembali kemana? Kepada istrinya sendiri, bukan istri orang lain ya. Ya. Maka hakim berhak menyuruh memilih antara 2 hal. Jadi mutolabatuhu itu menuntut lewat hakim. Hakim jadi dilaporkan dulu kepada hakim, maka hakim berhak menyuruh memilih antara 2 hal. Pertama, kembalilah kepada istrimu, kembali kepada istrinya dan membayar kafarat sumpah. Kedua, kalau suami membangkang, hakim berhak menceraikannya. Jadi kalau istrinya, suami tadi menolak istrinya atau membangkang, yang disebut di situ fa'in aba tolako, disuruh kembali kepada istrinya dengan sumpah atau mentalaknya, atau mentalak istrinya, menceraikan istrinya. Kalau suami membangkang, maka hakim berhak menceraikannya. Makanya hakim itu perlu. Cuma hakim itu sekarang dibuat jabatan empuk untuk cari apa namanya? Cari epeng, untuk cari uang-uang yang tidak haknya gitu. Makanya hakim yang jujur itu dua-duanya kakinya di surga gitu. Hakim yang nggak tahu menghakimi, kakinya di neraka 1. Kaki yang 1 di surga, artinya masuk neraka dulu. Kalau tahu tapi menyeleweng, sama saja. Makanya dikatakan qadhin yadkhulul jannah wa qadhiyani finnar. Hakim itu ada 3, 1 bisa masuk surga, jarang nih. Kalau yang masuk surga ini punya mobil entah enggak gitu. Kalaupun punya ya sekedarnya saja. Paling tinggi Avanza yang tahun lama gitu.
Tapi kalau yang menyelewengkan tadi, qadiyani finnar, yang pertama dua hakim yang masuk neraka itu tidak tahu tapi menghakimi. Yang kedua, tahu dia tapi menyelewengkan. Ya zina. Si istri sama oh ya zina berat itu. Ya dilaporkan. Ya dilaporkan ke hakim dari ngeri itu ya, dengar aja udah naudzubillah gitu. Jadi dilaporkanlah ke Kepling, terus iya seperti kan, ya zahirnya nggak ada masalah, batinnya masalah berat, nah gitu ya. Macam globalisasi itu zahiruhu nikmat wa batinuhu nikmah gitu. Zahirnya itu nikmat, bisa nengok HP kesana kemari. Batinnya itu siksaan, karena habis waktu untuk urusan HP terus. Zikir pun nggak ada lagi udah gitu. Sama dengan itu. Kalaupun nggak ada apa-apa itu zahirnya, tapi batinnya pasti mengakui. Sebab aslinya manusia itu batinnya itu mengakui. Sehingga ada preman yang berdarah dingin pun anaknya ditaruh di pesantren. Karena dia bilang, janganlah anakku seperti saya, anak seperti aku gitu. Biar anakku baik katanya, bisa mendoakan aku nanti gitu. Jadi artinya masih ada nuraninya gitu. Jadi laporkan kepada Kepling melapor ke pengadilan agama, nanti kan dipanggil gitu. Dilaporkan sama Kepling, jawaban Keplingnya gila juga katanya, itu gak urusan saya. Itu gimana solusi selanjutnya? Ya tokoh masyarakat disitulah mengambil alih kebijakan itu. Nah disitulah nanti akan muncul musibah. Karena sudah terlalu jauh gitu kemaksiatannya dan terlalu lama. Yang tahu dia tidak mau untuk berbuat menunjukkan nahi mungkar. Makanya
nahi mungkar itu melibatkan polisi. Maka kita satu kali waktu perlu polisi, walaupun banyak yang takut polisi karena takut ditilang. Iya Bukhari, kamu kan malas berurusan sama polisi kan? Kalau kamu sendiri polisi, kamu maksa menilang ya kan? Apalagi yang mukanya kayak Cina sikit gitu, kamu kejar aja itu. Pentilnya kurang pun salah ini gitu. Satu saat nahi mungkar itu perlu polisi pada saat seperti itu. Nah itu ya. Iya, saya terangkan lagi. Iya. Satu. Mau bikin? Jadi saya ulangi, ketika terjadi ilak sumpah tadi, suami sumpah tidak menggauli istri lebih dari 4 bulan. Yang pertama, hendaknya menunggu sampai 4 bulan. Jika kembali kepada istrinya menggauli sebelum 4 bulan, diwajibkan membayar kafarat sumpah saja. Karena belum sampai 4 bulan. Tapi kalau sudah melebihi 4 bulan, suami tidak kembali pada istrinya, maka hakim menyuruh memilih antara 2 hal. Itu yang dikatakan falaha mutolabatuhu, itu mutolabatuhu menuntut lewat hakim gitu. Yang pertama, kembali kepada istrinya dan membayar kafarat sumpah. Kedua, mentalak istrinya. Kalau suami membangkang, maka hakim berhak mewakili menceraikannya itu tadi. Sebagian ulama berpendapat bahwa akibat daripada perbuatan suami yang ilak tadi, sumpah ilak tadi, kalau sudah lebih 4 bulan suami tidak kembali atau tidak menggauli kepada istrinya, maka dengan sendirinya terjadilah istri tertalak 3 atau talak bain. Tanpa menggunakan sego talak. Gitu. Ini satu pendapat. Maka berat kan? Maka buat orang yang melakukan ilak itu harus paham ilak itu rukunnya ada 6. Pertama, al-makhluf B. Makhluf B itu yang digunakan sumpah. Syaratnya dengan menggunakan nama Allah atau sifat Allah.
tidak boleh dengan menggunakan sumpah kepada makhluk. Misalnya saya bersumpah demi jenglot yang saya simpan misalnya kan. Misalnya ya. Doni punya enggak? Oh enggak. Iya, kadang orang kampung-kampung itu punya simpanan jenglot. Ada orang datang ke rumah. Katanya mau menarik benda-benda dari bangsa lembut. Bangsa lembut itu setan, bukan tepung ya. Dihalang-halangi sama jenglot terus. Saya disuruh nangkap jenglot. Cuma nangkapnya Pak. Itulah yang nggak tahu saya katanya kan. Saya bilang langsung aja gampangan, nggak bisa saya Pak. Udah selesai urusan. Ya. Sebab kalau bilang bisa itu urusannya panjang. Sebab kata ulama la adri minal ilmi. Mengatakan tidak tahu itu bagian daripada ilmu. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Ada yang saya tidak tahu. Kalau untuk kemanfaatannya memang harus kayak begitu. Jadi pertama yang digunakan sumpah itu dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah atas nama-nama makhluk. Walaupun nabi ataupun malaikat. Kedua, dikatakan di dalam kitab itu tadi, boleh dengan taklik talak, menggantungkan talak. Misalnya kalau tadi dengan nama Allah, wallahi la atu'uka khamsata ashhurin. Demi Allah, kalau dengan sifat Allah birrahmani, dengan sifat Rahman Allah gitu, saya tidak menggaulimu selama 5 bulan. Ini yang menggunakan sumpah atas nama Allah atau sifatnya. Yang atas menggunakan taklik tolak, misalnya jika aku menggaulimu kamu terceraikan, itu namanya disebutkan awa bitaklikin tolakin. Aitkin atau memerdekakan budak. Jika saya menggaulimu, saya memerdekakan budak. Budak sekarang udah nggak ada, jadi ini nggak jalan. Awil tizami kurubatin, atau menetapkan melakukan ibadah. Misalnya, jika saya menggauli kamu, maka saya wajib berpuasa 5 hari gitu. Berarti kan dengan mendekatkan diri kepada Allah ya. Tapi yang lebih banyak menggunakan sumpah atas nama Allah. Jadi yang pertama rukunnya itu makhluf bih, artinya yang digunakan sumpah. Kedua makhluf alih, isi sumpahnya. Isi sumpahnya itu ya seperti di dalam contohnya tadi, meninggalkan menggauli secara syar'i, itu namanya isi sumpahnya.
Jadi artinya sumpahnya masalah menggauli, bukan atas misalnya contoh saya tidak menggaulimu kalau waktu haid gitu, gitu itu bukan laku ya, sumpahnya nggak laku karena itu lu ketawa Pak Ucok. Ya, saya tidak menggaulimu ketika kamu masih istighadah misalnya. Itu masuk karena istighadah itu boleh. Tapi berobat dulu ya. Tanya sama bidan. Yang akbid Bang Ardi. Saya tidak menggaulimu waktu nifas misalnya, nah, itu nggak masuk. Makanya materi sumpahnya atau isi sumpahnya tarkuat in syar'in, meninggalkan menggauli menurut syariat. Saya tidak mencium-cium kamu, nggak jalan, ya. Ketiga, masanya. Masanya ilak itu selama melebihi 4 bulan. Makanya dalam kitab tadi contohnya la atau uki khamsata ashurin. Demi Allah saya tidak menggaulimu selama 5 bulan. Maka batasnya itu lebih 4 bulan. Kenapa 4 bulan gitu? Ada yang tahu? Karena jumlahnya 4 gitu ya. Oh, siapa mana si Azmi? Hah? Neneknya 400 waknya. Oh, 100 hari gitu. Oh iya, ya telepon suruh bawa apa gitu ya. Daun-daun tak apa. Tadi udah lupa. 4 bulan itu karena batas kesabaran istri apa? Istri apa? Batas kesabaran istri yang waktu tidak digauli itu 4 bulan. Jadi kalau istri yang masih 1 bulan gitu masih tahan, ya nggak apa-apa gitu. 2 bulan belum, gitu ya. 3 memang sudah terasa nyanyi-nyanyi gitu. Ya. Ya. 4 baru, inilah nggak sanggup aku gitu. Jadi di dalam riwayat itu pernah Sayyidina Umar ini menjadi hukum ilmiah nanti. Sayyidina Umar bin Khattab keluar malam hari di Madinah mendengarkan perempuan tansudu abyatan yang menyanyikan bait-bait dalam bahasa Arab, isinya bahwa merasa dia itu terlalu lama ditinggalkan oleh suami. Suami merantau, makanya kalau rumahnya
jauh-jauhan gitu, hati-hati nanti suami udah pulang nggak balik lagi pulang, ya istrinya nggak tahu alamatnya pulang, ya suaminya rumahnya Aceh, udah pesta besar-besaran, dibilang Jalan Diponegoro gitu ya, rumahnya nomor 1, ya. Berarti setingkat gubernur lah itu, ya. Udah pesta besar-besaran, 6 bulan saya pulang sebentar ya katanya kan, udah nggak balik-balik. Dicari istrinya ke Aceh, Jalan Diponegoro nomor 1, rumah gedung-gedung semua sama perkantoran, tidak ada ini seperti ini katanya. Misalnya namanya Bukhari gitu ya. Ya. Ada namanya Bukhari gitu. Dia tempo hari tinggal di Medan sekian lama gitu. Tak ada sini nama Bukhari gitu ya. Itu nama riwayat hadis katanya kan. Sini tak ada yang kenal-kenal hadis katanya. Ya. Peta-peta lah keluar terus. Sampai sekarang nggak pulang itu. Ada kasus kayak gitu. Terus nyanyi-nyanyi lah karena sudah 3 bulan itu nyanyi-nyanyi. Itu misalnya seperti itu, ketika menyanyi-nyanyi perempuan yang tinggal merantau sudah 4 bulan, sa'ala Umar, maka Sayyidina Umar bertanya pada sebagian anak-anak perempuannya, berapa lama perempuan itu sabar ditinggal suaminya? Maka sebagian menjawab 4 bulan. Sudah nggak sabar lagi kalau sudah lebih 4 bulan. Ini ijtihadnya Sayyidina Umar. Kalau nggak percaya bagi perempuan tes. Suaminya suruh pergi, keluarkan semua bajunya, ya, selop, tas, udah bang, pergi bang, gitu ya, ya, 3 bulan aja, gitu. Ya, karena 3 bulan udah nyanyi-nyanyi, dingin rasanya hidup ini gitu ya. Itu di dalam tatawala hadzal lail waswadda janibuhu katanya kan. Malam ini semakin panjang aja gitu ya. Samping-samping saya ini gelap gulita katanya kan gitu. Kalau ada sampingnya kan ditengoki, ada kawannya walaupun ngorok gitu ya. Habis capek kerja dia sampai tidur gitu langsung, bang minum dulu. Wallahi laulallahu inni uraqibuhu la harrakam min hadas sariri jawanibuhu katanya. Demi Allah, kalau Allah itu tidak mengawasinya maka bergerak-gerak katanya. Kamar tidur ini samping-sampingnya katanya. Jadi udah nggak sanggup lagi istri itu untuk ditinggal suaminya gitu. Ditanya oleh Sayyidina Umar, paling lama itu 4 bulan. Gitu. Makanya ditunggu sampai 4 bulan. Sehingga menjadi hukum ABRI itu, TNI itu,
Kalau ditugaskan di tempat-tempat terpencil paling lama 4 bulan. Siapa yang bapaknya ABRI? Hasan. Namanya ABRI itu. 4 bulan. 4 bulan ini setelah menengok istihadnya Sayyidina Umar itu. Karena istrinya TNI itu, istrinya TNI itu namanya, kelompoknya itu ada organisasinya itu ya. Apa Rizky? Persis sekolahnya itu singkatannya ya. Persis. Itu 4 bulan udah nggak tahan lagi, maka ditengok dari istihad itu, maka kalau ditugaskan itu 4 bulan saja terus ganti orang. Misalnya Mukhlis ini ABRI gitu ya. Kopral Mukhlis tugas di Timur-Timur. Siap Pak. Gitu ya. Pokoknya siap nggak siap itu harus bilang kayak gitu. Ya. Di rumah nangis. Dek, memang nasibmu dek gitu. Kok nasibmu macam mana? Aku ditugaskan Timur-Timur gitu. Kalau ketangkep sama Sanana Gusmo itu tanganku hilang lah dek katakan. Jadi kalau tanganku hilang, kau masih mau sama aku dek. Mikir-mikir dulu lah bang. Jadi kok nggak setia sama aku dek katanya kan. Setia ya setia, tapi kan kalau sudah ada gantinya gitu. Ya. Makanya sabar itu sampai 4 bulan baru balik lagi. Itu kalau zaman Timur-Timur itu kalau ketangkep saja dari Indonesia sama Timur-Timur itu dipotong tangannya satu. Sanana Gusmo itu menurut cerita tentara itu dikepung pun bisa hilang. Misalnya kayak film-film Raden Kian Santang gitu ya. Begitu diserbu gitu pindah ke sana gitu. Sanana Gusmo itu bisa seperti itu. Ilmu hitamnya. Makanya menangan dia sehingga menjadi presiden. Kamu dikepung, ampun Pak katanya. Ya, mau diapakan pun jadi, tapi jangan matikan lah Pak katanya kan gitu. Makanya kalau kamu punya gitu mau ditilang pun kamu hilang. Parahnya hilang selama-lamanya. Ya. Ilmu kalau zaman dulu melimun. Bukan simbang limun ya. Melimun kayak ilmu maling itu. Kalau terhalang ini sedikit aja udah nggak nampak. Asal ada terhalang sesuatu hilang dia. Kalau Bang Ardi terhalang bantal hilang kesadarannya dia. Jadi hitungan 4 bulan itu istihadnya Sayyidina Umar, hebatnya Sayyidina Umar itu ya. Sampai menjadi hukum tentara itu. Makanya dalam pembahasan ini 4 bulan ya. Kalau sudah lebih 4 bulan itu istri merana. Nyanyi-nyanyi terus. Ya. Semalam aku mimpi kan gitu.
Iya. Mimpi buruk sekali katanya. Ya. Itu suami-suaminya di perantauan semua. Ya, minta doa. Pulang tangannya hilang satu. Siapa tadi mukhlis tentara tangannya hilang satu. Tup katanya kan. Ini misalnya Neka dapat orang Medan Siantar. Misalnya ya. Bang, loh tangan abang mana katanya kan. Inilah dek yang saya khawatirkan terjadi betul katanya kan. Ya udahlah bang, mukanya terus jemerut gitu. Karena keadaannya sudah lain bang katanya kan. Saya nggak bisa sama abang lagi lah katanya kan gitu. Nanti bagaimana kalau pesta katanya kan. Bawa piringnya saya, gelasnya macam mana katanya kan. Itu pula yang dipikirkan. Ya. Tapi sebenarnya kalau sehidup semati itu, kalaupun masih ada, itu ya udahlah namanya nasibnya aja. Nasibmu dan nasibku gitu ya. Ya memang banyak itu yang pulang hilang tangannya satu itu. Pokoknya ketangkap lah. Makanya kalau bisa jangan sampai ketangkap. Gitu. Makanya waktu mau pergi, tentara-tentara yang dekat sama dukun berdukun dulu. Dekat sama ulama, minta ilmunya ulama. Kalau yang berdukun dikasih setan bigu ganjang. Ya gitu ya. Jadi kalau mau ditembak itu bigu ganjangnya itu nampak besar gitu. Duh berubah katanya kan. Itu baru nggak jadi gitu. Makanya cerita-cerita ilmu Simalungun itu lebih hebat kata orang Simalungun. Kalau anaknya mau merantau cuma dikasih daun saja. Ini daun ini bawa katanya kan. Kalau orang dari Jawa kan suruh baca doa segala macam katanya kan. Capek katanya. Ini cuma dikasih daun aja. Makanya lebih hebat Simalungun daripada Jawa katanya. Apalagi Jawa Katruk katanya kan. Kata orang Simalungun. Ya. Ya saya debat kusir ya saya nggak mau melanjut karena iya ya daun pula itu saya bilang gitu ya. Daunnya berapa bang katanya? Cuma satu saya bilang gitu. Kok nggak minta banyak biar hebat saya bilang gitu. Ah itu kalau banyak daun pisang mau jualan itu katanya. Ketawa sendiri dia. Daun pisang mau jualan itu katanya. Itu saya langsung ngomong-ngomong gitu ya. Itulah makanya waktunya 4 bulan. Kemudian yang keempat itu sigot rukunnya. Sigot bukan jenggot ya. Sigotnya itulah merupakan kata-kata yang mengandung sumpah seperti dalam contoh yang tadi. Maka sigot ini ada yang disebut dengan sigot sharih dan ada yang disebut namanya sigot kinayah. Kalau contoh tadi sharih, demi Allah saya tidak menggaulimu selama 5 bulan, itu sharih. Kalau yang kinayah, demi Allah saya tidak memegangmu misalnya. Itu namanya kinayah. Demi Allah saya tidak menyentuhmu misalnya. Demi Allah saya tidak mendatangimu misalnya.
Itu yang keempat, rukun yang keempat. Yang kelima, suami yang bersumpah tadi. Syaratnya suami yang bersumpah itu tadi dua. Yang pertama, imkanu wat'ihi, bisa melakukan menggauli istrinya. Ya pada umumnya ya bisa lah, kecuali yang nggak bisa itu yang nggak sah dia. Suami itu tidak sah sumpahnya kalau misalnya putus separuh pesawatnya itu misalnya apa hidup, katanya masih hidup tuh, ada di Tanjung Balai katanya masih hidup saja. Masih kabarnya saya dengar informasi disambung. Sambung sama plastik. Ada alat, saya pun kurang paham. Oh. Apa alat yang dikasih apa? Alternatif atau Apa Bang Ardi alatnya itu? Ya. Jadi itu tidak sah kalau dia sumpah, sebab tidak bisa melakukan hubungan menggauli istrinya. Atau memang apa namanya, layak ro wa layak tub itu, impoten ya. Layak ro tidak bisa membaca, wa layak tub tidak bisa menulis. Impoten dia. Impoten kok bilang demi Allah saya enggak menggaulimu katanya. Ya. Dan yang syarat yang kedua tadi sah mentalaknya. Makanya wayasihhu tadi gitu kan. Sah mentalaknya itu kecuali yang enggak sah itu suaminya gila, itu enggak bisa. Suaminya dipaksa untuk sumpah ilah itu. Misalnya saingan antara Bang Mukhlis sama siapa? Si Kandar misalnya ya. Berebut perempuan misalnya. Karena Kandar ini punya kelebihan misalnya bisa memaksakan, dikeluarkan pistolnya itu. Sumpah kau katanya kan gitu. Dibilang sama Mukhlis, pecah kepalamu itu daripada sumpah. Ini tinggal der gitu aja katanya kan. Mukhlis pun jepiping lah ketakutan. Kalau yang berani lepaskan aja katanya kan. Seluruh di dunia ini udah pernah saya rasakan. Memang ini yang belum katanya kan. Gitu. Misalnya ya. Mbak Iskandar terus ini enggak takut mati. Padahal itu pistolnya ecek-ecek. Beli di pajak ikan. Ya. Ya namanya mainan, ya pajak mainan. Itu banyak yang kayak gitu itu. Bawa pistol seperti aslinya gitu, padahal itu mainan. Dikeluarkan gitu malam-malam. Kalau nggak kau lepas, pecah kepalamu. Dengan omongan yang bisa meyakinkan gitu, langsung lari. Ya pak, gitu. Ampun pak, biasanya terus gini itu. Gitu ya. Sama dengan di YouTube ada yang tukang nagih hutang itu apa namanya?
debt apa? Debt collector. Ya. Grup besar-besar gitu. Kayak si Husni gitu. Debt collector gitu ya, pakai jaket hitam gitu kan. Kalau kayak si Hasan gitu ya nggak nakutkan. Nah. Datang dia yang kredit mobil. Udah 4 bulan ini. Serahkan katanya kan. Iya nanti saya bayar katanya kan. Begitu maksa kali 2 orang meyakinkan betul itu bentaannya itu. Mana STNK? Janganlah dulu nanti saya bayar. Udah nggak ada lagi ini, serahkan STNA. Mas saya mau bawa mobil katanya. Iya bawa mobil katanya kan. Begitu diambil ini STNK-nya langsung sama pistol gini kan. Ditengok gini, ampun Pak, ampun Pak. Gitu. Yang satu begitu yang diginikan, yang satu udah lari, selamat dia. Tinggal satu ini yang jadi bulan-bulanan. Udah ambillah STNK itu katanya kan gitu. Ambil cepat katanya kan, nggak boleh. Kalau nggak ku ambil ku tembak kepalamu katanya kan, langsung. Memang betul-betul apa rupanya dia anggota ya. Kalau bilang anggota itu ya entah polisi entah apa. Ya, bukan anggota majelis taklim. Makanya anggota itu kalau kita jumpa, halo komandan gitu. Ya, halo dan gitu. Oh, berarti sama-sama anggota itu. Kalau iya Pak gitu. Ini enggak anggota gitu. Misalnya kayak Ardi gitu pakai baju agak ketat gitu. Ya. Jumpa tentara atau polisi, halo komandan. Oh, gitu dia. Oh, anggota gitu ya. Ada kodenya itu ya. Saya disuruh kayak gitu pakai sarung saya. Oh, Ustadz ini katanya kan enggak jadilah nanggap. Ya. Udah bilang nanti Ustadz kalau sampai apa itu bilangnya halo komandan gitu kan. Itu nampak saya pakai sarung. Ya Ustadz katanya gitu dia. Enggak jadi ya. Tapi ada ilmunya itu ya. Kalau enggak ada ilmunya ya sama aja pakai sarung tambah ditarik. Ditarik cit gitu aja kan. Tinggal sempak. Ketawa kan. Itu kalau pakai ya San. Ada yang nggak betah pakai. Sayang daripada nyuci-nyuci katanya kan. Makanya ada alumni pesantren jumpa sama alumni pesantren kumpul-kumpul. Saya dekatnya, Ustadz, ini selama pesantren nggak pernah punya sempak katanya. Pas kawan-kawannya itu, katanya, nggak mungkin lah gitu. Iya Ustadz katanya. Kalaupun punya itu orang punya itu diambil. Itu anak pesantren. Iya Yud, ada yang kayak gitu. Ada ya kan? Karena dia pernah di pesantren. Ya. Kalau Doni pakai celana aja, dalamnya nggak ada. Jadi itu tadi yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6. Syaratnya istri. Yang ke rukun yang ke-6 istri. Istri yang disumpahi itu imkanu wat'iha namanya ya. Artinya yang bisa
menyerahkan dirinya kepada suami untuk dikumpuli. Jadi kalau yang nggak bisa menyerahkan dirinya, ya tidak bisa, misalnya karena rotak yang lalu ada rotak. Apa itu rotak? Kemaluannya ada tersumbat tulang gitu kan. Jadi kan nggak bisa menyerahkan istrinya untuk digauli. Apa yang mau digauli? Ulang begitu nampak tulang itu sudah gini, gitu, dan nampak tulang, ya. Makanya itu disebut rotak yang seperti itu tidak bisa, ya. Ataupun memang bukan tulang tetapi daging. Ada kasus seperti itu, dioperasi. Makanya ditanya-tanya dulu, normal apa enggak? Jadi, ya. Baru nikah 1 hari udah cari uang untuk operasi. Udah nggak punya apa-apa lah yang suami, ya. Suami baru nikah 1 hari itu mikir ini besok ini makan cari dari mana ini gitu ya. Maka rukunnya ada 6 itu harus diselesaikan. Maka hukumnya ilah ini haram. Sumpah ilah ini hukumnya haram. Para ulama beda pendapat, haramnya dosa besar apa kecil. Sebagian mengatakan dosa besar, sebagian mengatakan dosa kecil. Ilat keharamannya itu menyakiti, menzolimi. Nikah itu kan tujuannya apa? Samawat itu, sakinah, mawaddah, warohmah. Ya, bukan samawat langit-langit, ya. Jadi kalau sudah nggak sakinah, mawaddah, warohmah, ya 4 bulan nggak dikumpuli, disumpahi kayak gitu kan mendolimi namanya. Mana tenang, ya. Tidak dicakapi 1 hari aja sama istrinya, diem aja istrinya. Dek, abang cakap sama siapa, katakan. Sama adik lah, katakan. Diem aja dia. Perlu apa, katanya kan gitu. Ya namanya udah didolimi, ya, misalnya. Makanya sebagian mengatakan dosa besar, sebagian dosa kecil. Tapi yang muktamad itu dosa kecil. Tapi kalau zihar itu dosa besar. Ini di dalam bab-bab fikih yang baru namanya syibhut tolak, ya, menyerupai talak. Ya itu saja barangkali ya. Waktu pun udah pas. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sekedar ilmu saja. Dua-duanya, ya. Misalnya sebelum 4 bulan dia kembali bayar kafarat saja. Sudah melewati 4 bulan, ya, maka hakim mengambil satu hukum supaya memilih 2 hal, kembali kepada istrinya dan membayar kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Memerdekakan budak pertama.
Budak enggak ada memberi makan 10 orang miskin. Setiap orang miskin itu 1 mud, sekitar 7 on atau 6 kilo lebih makanan pokok, bukan bonbon, ya. Atau memberi pakaian yang layak per orang itu 1 potong, ya, bukan jilbab 1 dipotong-potong itu bukan. Ya. Tapi kalau dikasih bahan harganya cepek misalnya ya 100 gitu boleh ya. Apabila tidak mampu semuanya itu, maka puasa 3 hari. Kalau memang tidak mampu, puasa 3 hari. Menurut kaul yang zahir tidak harus berturut-turut. Makanya jangan gampang-gampang sumpah. Itu namanya kafarat sumpah. Sumpah kamu langgar, adalah nggak bisa lah puasa 2 bulan, puasa yang 1 bulan aja banyak yang lepas, apalagi 2 bulan. Ya udahlah puasa 3 hari. Ya. Memberi makan 10 orang miskin, makan sendiri aja payah gitu ya. Awak yang paling miskin katanya kan, 10 orang miskin, sinilah 10 miskin semua gitu kan. Maka puasalah yang paling murah. Puasa 3 hari itu pun minta bukaan gitu ya. Bilang ya aku puasa katakan. Udah dibilang puasa ya udahlah katanya. Aku puasa 3 hari, bilang sama kakak itu. Ya udahlah kata kakaknya itu. Kurang asem katanya kan. Cuma bilang udahlah katanya kan. Itu kafarat sumpah ya, dicatat tadi. Ini belum saya sampaikan tadi, terakhir kafaratnya itu tadi ya. Paling mudah ya puasa 3 hari. Saya mau 7 ya terserah lah. 3 hari ya. Makannya apa? Ya suka hati lah. Makan yang bernyawa, tak bernyawa. Bukanya apa saja terserah. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka as-salamata was-shifaa wa nas'aluka as-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.